Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril hadi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bermuajah walau hanya lewat YouTube. Semoga apa yang kita laksanakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak kita lupakan kepada seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pada kajian pagi hari ini kita akan membahas masalah sholatul jamaah. Sholat jamaah ini sangat penting buat kita. Di sini dikatakan, tahukah kamu apa sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedang yang lain menjadi makmum. Jadi sholat jamaah itu ada imam, ada makmum. Makmumnya satu cukup, udah berjamaah. Kalau ada makmumnya banyak, itu lebih bagus. Pahalanya gimana? Pahalanya ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu ala salatil fad'i bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat. Semakin banyak makmum, berarti pahala itu banyak. Jadi satu kerugian apabila kita meninggalkan salat berjamaah. Salat berjamaah ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sholat sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kekhusyuan kita. Kalau kita khusyuknya cuma dari sholat zuhur 4 rakaat, kita khusyuknya cuma 1 rakaat, Allah berikan pahalanya 1 rakaat. Tapi kalau sholat berjamaah, dilihat para malaikat melihat imam. Pas dilihat imamnya nggak khusyuk, dilihat makmum di shaful awal nggak khusyuk juga, dilihat yang kedua nggak khusyuk lagi, terus dilihat sampai akhir. Satu masjid tidak ada khusyuk, tapi Allah Subhanahu wa taala terima salat mereka. Kenapa? Karena berjamaah. Kalau kita salat sendiri, untuk ada kesalahan itu ada, tapi kalau salat berjamaah insya Allah nggak ada. Kenapa? Ya karena kita mengikuti imam. Walaupun kita bengong, kita menghayal, walaupun misalnya, tapi imam ruku, ya kita mau nggak mau ruku. Tetapi kalau kita sholat sendiri, kita bingung. Kadang menentukan jumlah rakaat aja kita nggak tahu. Ini yang keberapa ini? Kedua apa ketiga? 4 apa 3? Nah, maka dikatakan kalau kita ragu-ragu, maka dikatakan ambil yang paling sedikit. Ya, sekarang kalau misalnya kita ragu-ragu, ya ambil yang 3. Kalau sholat zuhur, ambil 3. Nah, setelah itu sebelum salam kita sujud sahwi. Itu nanti akan dibahas. Nah, di dalam satu hadis dikatakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shalla fi masjidin jama'atan 40 lailatan la tafutu raq'atul ula min salatil isya kataballahu lahu bi idqa minan nar. Dari Anas bin Malik
radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sungguhnya beliau bersabda, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Tidak tertinggal daripada takbirnya imam. Nah, ini berat. Nah, kembali lagi waktu itu kalau di bab wudu, kalau kita mau mendapatkan ilmu leduni, kita harus dawamil wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nah, ini kalau kita mau mendapatkan ilmu leduni, kita sholat seperti ini, tidak ketinggalan, dan masjidnya di situ. Nah, itu maka untuk mendapatkan magam yang begitu tinggi harus ada perjuangan yang begitu juga besar untuk mendapatkannya. Nah, sekarang ada orang mengatakan kalau imam dan makmumnya cuma 2, 3, apakah sama pahalanya? 27 rakaat, yang satu imam berserta makmumnya cuma 2. Sedangkan yang satu imam makmumnya ada 1000. Pahalanya sama gak? Sama, 27 derajat. Tapi dikatakan dalam ilmu fikih yang 27 itu yang sedikit diibaratkan sapi yang kurus. Kalau yang ini sapi yang gemuk. Nah, kita pasti milih sapi yang gemuk. Atau maksudnya apa? Pahalanya banyak. Nah, oleh karena itu pergunakan kesempatan kita ini untuk sholat jamaah. Ada satu orang, dia tertinggal sholat berjamaah. Akhirnya dia nangis, sedih. Kemudian dia ganti sholatnya itu dengan 27 kali. Dia tertinggal. Jadi orang udah selesai, dia baru datang ke masjid, sedihnya Masya Allah. Kemudian dia ganti sholatnya 27 kali, yang seperti 27 derajat. Setelah itu dia merasa mungkin udah cukup. Tiba-tiba malamnya dia mimpi. Mimpi apa? Orang semuanya pakai kuda, dia juga pakai kuda. Dia ngebut. Dia mau ngejar temennya nggak bisa. Ditanya kenapa? Karena ente nggak sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu mari kita lazimkan sholat berjamaah. Kemudian syarat sah dalam sholat berjamaah, pertama ada imam. Harus ada imam. Gimana kita mau berjamaah kalau nggak ada imamnya? Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Tapi ada makmum tapi nggak ngikutin, ya nggak bisa. Namanya mufaragah, berpisah. Jadi ketika makmum mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, ya satu mushol. Misalnya di rumah nih, ya sama. Terus bukan imamnya di TV kita ikutin, nggak boleh. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Lah kalau imam salat zuhur, ya makmum salat zuhur. Imam salat asar, makmum salat asar, nggak boleh beda. Nah, itu syarat sah dalam bersalat jamaah. Nah, di sini ada kriteria imam. Yang pertama, imam itu mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat. Nah, sekarang di daerah kita, di kampung-kampung kita, banyak orang yang rebutan jadi imam. Padahal imam itu berat. Kata Nabi, al-imamu dhamin. Imam itu menjamin seluruh peserta orang yang sholat. Jadi ditanggung semuanya imam. Lah berat. Kita mendingan nggak usah, kita ngikut aja. Digambarin seperti gini aja. Kalau ada orang bawa mobil, yang bawa enak, ya udah asyik. Nah, kita imam yang bawanya enak, ya enak, bacaannya enak. Di situ kan dikatakan fasih dalam membaca Al-Quran.
Ini baru bisa baca aja udah pengen rebutan jadi imam, bacaannya berantakan. Kenapa? Pengen nunjukin diri, nih gue bisa jadi imam, baru baca Fatihah, baru baca surah. Nggak seperti itu. Kemudian paling luas wawasan agama dibanding yang lain, jadi ilmu agamanya lebih tinggi. Terus berakal sehat, baligh, berdiri pada posisi yang depan, nggak ada imam posisi di belakang. Seorang laki-laki, perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua, tidak sedang bermakmum sama orang lain. Nah kalau perempuan, ya makmumnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Kalau laki bebas, mau makmumnya siapa aja boleh. Nah ini harus diperhatikan, banyak orang yang pengen jadi imam, rebutan, tapi belum pantas, belum cocok dia menjadi imam. Ada lagi orang yang bacanya aja nggak benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kalau imamnya seperti ini, ya makmumnya sama. Kalau imamnya ompong, makmumnya ompong. Kita dahuluin orang yang sehat dulu. Kita dahuluin orang yang benar-benar fasih di dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi ketika imam baca ini, kita hanya tinggal ya Allah nikmat. Jadi jangan rebutan. Ini di kampung-kampung ini sekarang rebutan pengen jadi imam. Sekarang udah baru bisa baca tahlil jadi ustad, baru bisa Fatihah ustad. Lah ustad itu berat. Ustad itu tanggungannya berat. Jadi jangan pengen disebut ustad. Nah kalau kita mau jadi imam, benerin dulu bacaan kita. Bacaan kita harus benar. Ini gitu. Jangan baru sedikit langsung baru bisa dikit. Wah, jadi baca doa, baca ini. Lah, yang dia baca dia nggak ngerti artinya, nggak nyambung, nggak pas. Nah makanya yuk berjamaah. Kita sholat berjamaah, nah ditanggung sama imam. Terus sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah makmum berniat mengikuti imam. Jadi makmum mengikuti imam, mengetahui gerakan salat imam. Imam ruku, ya kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Berada dalam satu tempat dengan imam, maksudnya dalam satu majelis, di rumah, di musola, di masjid. Bukan ya tadi yang dibilang di TV, makmumnya di rumah, enggak. Posisinya di belakang imam. Hendak sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam asar, makmum juga sholat asar. Nah, ini harus diperhatikan. Dan makmum tidak boleh mendahulukan imam. Imam belum ruku, makmum udah ruku. Imam belum sujud, makmum udah sujud. Imam belum salam, makmum udah salam. Ini bahaya. Nanti siapa orang yang mendahulukan pekerjaan imam, ini akan mendapatkan mudarat yang begitu besar. Apa? Mukanya dirubah jadi muka khimar. Ada satu cerita, ada satu syekh, dia bilang, saya mendahulukan imam, enggak ada tuh dirubah muka saya jadi begini dan begini. Enggak. Subhanallah, Allah rubah mukanya itu. Akhirnya ketika dia ngajar, ditutup pakai satir. Akhirnya murid itu bingung, kenapa guru kita kok setiap kita mau salaman nggak dikasih, setiap kita ini nggak mau dikasih. Akhirnya apa? Dilihat, kaget, mukanya sudah berubah jadi muka khimar. Kenapa kata guru? Ini saya istihza bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengejek hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Kalau makmum, di posisinya makmum adalah mengikuti imam. Jadi kalau imam ruku, ya kita ikut ruku. Dan ada satu fadilah yang begitu besar apabila ketika imam
mengucapkan waladdallin. Nah ini makmum jangan dulu amin, imam dulu waladdallin, imam baru makmum amin. Siapa orang yang berbarengan aminnya makmum, imam dan berserta para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang sholat waktu itu cuma gara-gara amin. Oleh karena itu mari kita melaksanakan sholat berjamaah, mau satu, mau 2 orang makmumnya, mau 3 orang, tidak ada masalah. Gitu belum sempat gini, diusahakan bagaimanapun kita usahakan agar kita bisa bersolat berjamaah untuk meraih keutamaan yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan apa yang kita niatkan Allah ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sebutkan keutamaan kita di dalam melaksanakan salat berjamaah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih wafiqna Allahumma lil khair wa a'in alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa la ilaha illa huwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.